Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 6. Di kesempatan ini kami dengan saya beserta rekan-rekan saya akan membahas mengenai tiga fitur utama di homepage pada aplikasi atau website Agoda. Nah, yang mendukung prinsip-prinsip desain inklusif. Nah, tujuan dari fitur-fitur ini itu adalah menciptakan pengalaman pengguna yang lebih mudah diakses, nyaman, fleksibel bagi pengguna dengan berbagai kebutuhan dan latar belakang. Jadi dalam dunia yang semakin global, desain inklusif ini bukan hanya sekedar keinginan, tapi kebutuhan juga. Nah, Agoda menerapkan sebuah desain ini untuk mendukung pengguna internasional juga, penggunanya dengan kebutuhan khusus serta pengguna lanjut usia yang mungkin memiliki keterbatasan kebutuhan khusus dengan keterbatasan dalam memahami antarmuka digital. Nah, sebelum memasuki dan membahas mengenai fitur-fitur apa saja yang kami pilih untuk dijelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Rizky Saputra dan juga ada rekan-rekan saya. Silakan. Saya Fazri Kurniawan. Saya Muhammad Sinar Agusta. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perkenalannya. eh Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai, selanjutnya langsung ke pembahasan, saya akan membahas mengenai fitur kalender interaktif. Nah, sebelum itu kami tadi sudah menerangkan bahwa kami memilih website Agoda ataupun aplikasi Agoda. Nah, yang pertama saya menggunakan fitur yang saya pilih adalah fitur kalender interaktif ya. Jadi fitur ini adalah kalender interaktif yang terdapat pada halaman pemesanan Agoda. Kalender ini dirancang untuk membantu pengguna memilih tanggal dengan cepat dan akurat. Lalu selain menampilkan eh, tanggal tanggal yang tersedia, kalender juga memberikan informasi tambahan seperti harga dan ketersediaan kamar eh, apa pada tanggal tertentu. Lalu untuk manfaatnya pada penggunaan umum itu adalah untuk manfaat untuk keseluruhan pengguna akan memberikan sebuah manfaat seperti memberikan visualisasi yang sangat intuitif. Juga pengguna dapat melihat secara langsung perubahan harga atau ketersediaan kamar dari satu tanggal ke tanggal lainnya. Nah, lalu untuk di sini juga ada fitur untuk kegunaan khusus ya. Jadi tadi kan saya sudah membahas bahwa Agoda ini menyediakan fitur juga untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, disabilitas kebutuhan khusus ataupun eh, yang orang-orang berlanjut usia. Nah, fitur kalender ini juga sangatlah bermanfaat untuk pengguna dengan keterbatasan kognitif. Karena kebanyakan orang-orang memiliki keterbatasan tersebut. Lalu untuk atau pengguna lanjut usia misalnya yang mungkin kesulitan memahami informasi dalam format teks panjang ini. Lalu dengan adanya kalender visual dan interaktif ini, mereka dapat memilih tanggal yang sesuai tanpa harus menggulir atau mencari terlalu lama. Kalender ini juga meminimalkan kesalahan pemilihan tanggal yang sering terjadi pada pengguna dengan keterbatasan motorik. Jadi bagi pengguna dengan disabilitas penglihatan yang menggunakan pembaca layar, lalu pembaca layar, fitur ini juga menyediakan elemen-elemen yang terstruktur sehingga pembaca dapat memproses informasi yang lebih efisien. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari fitur yang pertama. Untuk selanjutnya dari fitur bahasa akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Sinar, silakan. Oke. Untuk fitur kedua yaitu pemilihan bahasa yang dapat ditemukan di pojok kanan atas halaman. Fitur ini memungkinkan untuk pengguna memilih bahasa sesuai kebutuhan mereka, sehingga seluruh informasi di situs dapat disesuaikan dengan preferensi mereka atau untuk kebutuhan mereka. Lalu untuk manfaat, fitur ini sangat bermanfaat bagi pengguna internasional yang tidak bisa berbicara bahasa default situs atau eh, bahasa bahasa yang bahasa yang sudah disetting di website tersebut, atau yang merasa lebih nyaman dengan mata atau yang lebih nyaman dengan bahasa yang dikuasai. Misalnya pengguna dari Indonesia bisa memilih bahasa Indonesia sehingga mereka bisa memahami informasi lebih cepat tanpa perlu melakukan konversi manual.
Ini juga mengurangi resiko kesalahan dalam memahami eh, informasi dalam website tersebut. Selanjutnya yaitu kegunaan untuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Pengguna dengan keterbatasan kognitif atau pengguna lanjut usia dapat terbantu dengan adanya opsi bahasa ini, karena mereka dapat membaca informasi dalam bahasa yang paling familiar. Fitur ini juga mengurangi beban kognitif bagi pengguna yang mungkin merasa tertekan jika harus memahami bahasa asing. Selain itu, bagi pengguna dengan disabilitas penglihatan, pengaturan bahasa yang akurat memudahkan pembaca layar dalam menyampaikan informasi yang lebih jelas dan sesuai konteks. Untuk fitur ketiga akan disampaikan oleh teman saya, Fajri Kurniawan. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Sinar dan Muhammad Aquariski Saputra. Di sini saya akan menjelaskan slide ketiga yaitu fitur pengaturan mata uang yang dapat disesuaikan. Nah, fitur mata uang ini memberikan opsi untuk memilih berbagai mata uang, sehingga harga yang ditampilkan sesuai dengan preferensi pengguna. Ini memungkinkan pengguna dari berbagai negara untuk melakukan konversi harga secara otomatis tanpa perlu alat tambahan. Oke. Dan manfaat untuk pengguna umum, pengaturan mata uang ini sangat membantu pengguna internasional yang ingin melihat harga dalam mata uang mereka sendiri. Pengguna tidak perlu repot-repot melakukan perhitungan konversi secara manual, yang tentunya akan menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan. Dan kegunaan untuk pengguna berkebutuhan khusus, bagi pengguna dengan berkebutuhan khusus, pengguna dengan keterbatasan kognitif yang mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konversi nilai mata uang. Fitur ini memberi kenyamanan dan keamanan dalam memahami informasi harga. Pengguna lanjut usia yang mungkin tidak terbiasa dengan teknologi modern juga akan merasa lebih nyaman dan percaya diri ketika melihat harga dalam mata uang yang sudah familiar bagi mereka. Dan pengaturan ini memastikan bahwa situs dapat diakses oleh pengguna yang memiliki preferensi berbeda tanpa membuat mereka bingung atau khawatir akan kesalahan. Baik, mungkin segitu saja untuk penjelasan fitur pengaturan mata uang dari saya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menyampaikan dari mulai fitur bahasa hingga fitur mata uang ya. Jadi untuk kesimpulannya sesuai dengan yang ada di teks di sini, Agoda merupakan prinsip dengan inklusif pada homepage-nya dengan menyediakan fitur kalender interaktif, pemilihan bahasa dan mata uang, serta pengaturan mata uang. Nah, yang dapat disesuaikan, yaitu fitur-fitur ini juga memudahkan pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus untuk mengakses informasi dan membuat pesanan lebih nyaman dan efisien. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Agoda ya untuk menciptakan pengalaman pengguna yang ramah dan mudah diakses oleh semua orang. Nah, eh, desain inklusif ini seperti ini bukan hanya meningkatkan pengalaman pengguna juga, tetapi memastikan bahwa semua orang, termasuk pengguna dengan keterbatasan, dapat mengakses informasi dengan nyaman dan aman. Oke, mungkin untuk penjelasan dan presentasinya kami akhiri di sini karena untuk keseluruhannya kami sudah menyampaikan. Sekian dari kami, mohon maaf dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.